Hai teman-teman, perkenalkan nama aku Mahari. Saat ini aku adalah salah satu mahasiswi S2 Profesi Psikologi Universitas Indonesia. Dan hari ini aku bakal membocorkan semua hal yang aku tahu tentang SIMAK UI Pascasarjana yang aku lalui di tahun 2020 kemarin. Untuk tahu semua tips and tricks dan juga beberapa kunci yang menurut aku penting untuk menjalani SIMAK, jangan lupa untuk ditonton sampai akhir. Dan aku mau cerita dulu awalnya sedikit kenapa aku bikin video ini, yaitu adalah karena ketika aku SIMAK tahun lalu itu tuh aku bener-bener ngerasa bingung banget, kayak nggak tahu SIMAK tuh gimana, terus apa yang harus aku lakuin, terus habis itu kayak gimana cara belajar yang efektif gitu. Dan ketika aku bertanya, aku nyari tahu, itu aku nggak mendapatkan jawaban yang memuaskan. Jadi akhirnya tahun lalu aku bertekad kalau aku keterima, aku harus banget nih bantuin orang-orang yang mau melakukan perjuangan yang sama juga. Jadi aku sangat berharap sebenarnya hari ini videonya bisa bermanfaat untuk teman-teman, karena aku tahu sih untuk memutuskan S2 aja tuh kayak melalui banyak overthinking ya. Dan ketika informasinya serba-serbi nggak jelas juga jadi makin overthinking. Jadi kalau ternyata di video ini masih ada yang kurang jelas, boleh banget langsung di komen dan aku akan berusaha sebisa mungkin untuk ngebalesin teman-teman. Bagian pertama adalah all you need to know about SIMAK UI. Jadi SIMAK UI itu jurusannya ada banyak banget ya. Kalian bisa lihat di website yang bagian ini nih, website ini. Dan setiap fakultas itu sebenarnya beda-beda juga persyaratannya, dan beda-beda juga minimalnya gitu. Kayak ada yang butuh persyaratan lebih, ada juga yang butuh ada wawancara, ada yang cuman SIMAK-nya aja. Tapi yang secara umum semua orang harus lakuin adalah dua hal ini, yaitu adalah TPA dan bahasa Inggris. Nah, untuk TPA sendiri itu waktunya 2 jam. Dan TPA itu kebagi menjadi 3, yaitu adalah verbal, kuantitatif, dan logika. Kalau verbal itu 40 soal, 30 menit. Terus abis itu kuantitatif itu 35 soal, 50 menit. Dan logika itu 25 soal, 40 menit. Nanti kalau misalnya verbal, nomor 1 sampai 30 itu tentang analogi, nomor 31 sampai 40 itu wacana. Lalu kuantitatif itu banyak banget sih soalnya dan cukup random. Intinya kayak ada soal pola, soal cerita, bangun ruang, dan lain-lain gitu ya. Aku kurang bisa sebutin kategori yang fixnya. Habis itu untuk logika, ini yang paling susah menurut aku, karena pas latihan rasanya kok gampang-gampang aja, tapi pas SIMAK wow, susah banget gitu. Ini 15 soal terkait dengan silogisme dan 10 soal terkait dengan skenario logika analitik. Nah, kalau untuk bahasa Inggris itu 90 soal dan 90 menit, jadi waktunya lebih singkat per soalnya. Nah, 30 soal pertama itu tentang grammar. Jadi kalau kalian pernah TOEFL, mungkin itu mirip-mirip kayak gitu ya. Kita tuh nentuin kata yang mana yang nggak sesuai dengan kalimatnya. Dan aku juga menyarankan teman-teman untuk belajar untuk bahasa Inggris ini, walaupun mungkin mikirnya ya udahlah bahasa Inggris pasti bisa gitu, tapi cukup berbeda gitu sama bahasa Inggris yang biasa kita misalnya kerjain di ulangan gitu. Ini bahasa Inggrisnya cukup yang berstruktur dan berteori gitu, yang kita harus paham. Abis itu 60 soal berikutnya itu adalah reading comprehension. Nah, ini cukup berat kalau teman-teman nggak terbiasa baca dalam bahasa Inggris. Jadi kita bakal dikasih 6 wacana, dan setiap wacana itu ada 10 pertanyaan. Nah, pertanyaannya itu juga lumayan ngejelimet gitu, karena si wacananya ini tuh bukan wacana cerita narasi gitu, tapi dia wacana akademis. Jadi misalnya ada wacana yang tentang ekonomi, terus ada wacana yang tentang biologi, ada wacana yang tentang psikologi gitu, dan kita harus bisa memahami apa yang dimaksud dari wacana tersebut. Terus dari TPA dan bahasa Inggris itu sebenarnya nggak ada yang tahu sih bobotnya tuh lebih berat TPA atau lebih berat bahasa Inggris, atau bergantung fakultasnya. Tapi yang jelas kalau misalnya kalian itu jawab bener, itu berarti kalian dapat poin plus 4. Kalau misalnya salah minus 1, dan kalau misalnya dikosongin berarti dapat nilainya juga kosong. Nah, bagian kedua adalah cara belajar yang efektif untuk SIMAK UI. Jadi aku tuh percaya banget kalau misalnya kita mau belajar sesuatu, kita tuh perlu 3 hal, yaitu adalah ilmu,
terus yang kedua adalah I, inspirasi, dan yang ketiga adalah I, implementasi gitu. Jadi kalau terkait dengan ilmu itu sangat bergantung sama referensi yang kalian punya, udah bagus belum gitu. Nah, kebetulan aku waktu itu menggunakan 2 referensi, yaitu adalah buku yang ini sama yang ini. Nanti aku taruh di bawah ya linknya. Abis itu aku juga sempet ikut bimbel, namanya Bimbel Masuk UI. Nah, kalau aku boleh jujur, menurutku soal-soal latihan yang dikasih di buku ini sama sekali tidak merepresentasikan soal SIMAK itu kayak apa. Karena SIMAK hari H itu tuh jauh lebih susah dibandingkan soal-soal buku latihan ini. Waktu aku ikut bimbel soalnya agak lebih mirip sedikit gitu, tapi tetap aja intinya SIMAK UI itu udah pasti susah lah gitu. Karena apa yang di buku latihan mungkin matematika nih operasinya cuma 2 kali, tapi pas di SIMAK UI langsung itu kayak operasinya bisa sampai 4 kali satu soal. Jadi ya memang perlu persiapan ya teman-teman gitu. Terus abis itu untuk ilmu juga nih terkait dengan verbal, dulu aku sih banyak banget belajar dari yang di buku, itu ada kosakata. Tapi selain itu aku juga belajar dari internet, cari aja kosakata yang sering muncul di TPA gitu. Biasanya muncul, terus dulu sih aku suka sebelum tidur aku baca-bacain aja gitu sama arti-artinya, karena kayak siapa tahu nempel gitu kan. Habis itu untuk matematika, terus logika, itu sih kuncinya bener-bener latihan. Dan untuk bahasa Inggris, perbanyak baca kalau nggak terbiasa baca, dan coba untuk kayak selalu kalau ngebaca tuh nge-highlight gitu bagian mana yang penting gitu. Jadi nanti kalau misalnya kalian harus ngejawab tinggal ngeliat lagi ke situ. Ada juga yang bilang lebih baik kita baca soalnya dulu sebelum kita baca wacananya, jadi tahu mana yang harus dicari. Yang kedua adalah inspirasi. Jadi ini penting sebenarnya. Ingat kenapa kalian tuh pengen banget S2. Kayak siapa sih yang mau kalian banggain, atau mungkin goals apa yang kalian tuh mau kejar gitu. Dulu aku sangat suka nempel-nempel quotes atau jadiin wallpaper gitu kan, supaya belajarnya tuh semangat. Karena beda kayaknya sama waktu kita dulu S1, mau S1 gitu kan belajarnya bareng-bareng sama teman-teman. Tapi ketika S2 mungkin jadi sendiri gitu kan, nggak ada teman perjuangan. Terus yang ketiga paling penting adalah implementasi. Gimana caranya biar belajar kita tuh nggak wacana doang. Nah, saran aku yang pertama adalah sebelum kalian ngapa-ngapain, coba deh nggak usah belajar apa-apa dulu, tapi langsung ambil buku SIMAK-nya dan coba kerjain sebisa kalian. Nah, terus kalian lihat tuh kira-kira kemampuan kalian tuh udah sampai di mana sih gitu. Dan kerjainnya sesuai ya waktunya, jadi 2 jam sama 1,5 jam. Nah, kalau misalnya kalian udah tahu kemampuan kalian ada di berapa, mungkin bisa dijadiin patokan ya. Dulu kata guru bimbel aku, kalau misalnya kita mau lulus gitu ya, itu tuh kita minimal 70% bisa ngerjain. Itu untuk jurusan-jurusan yang favorit, kayak misalnya kedokteran gigi, manajemen, psikologi gitu, itu 70%. Dan jujur itu susah, kayak mungkin aku cuma pernah sekali kali ya yang sampai 70%. Terus abis itu kalau kalian udah tahu kalian nih kira-kira ada di angka berapa sekarang dan butuh berapa banyak persiapan nih kira-kira untuk sampai di level 70%, baru kalian bisa memetakan nih kayak oh kayaknya aku butuh 7 kali belajar gitu. Dan 7 kali belajar itu kan gak mungkin nih aku belajar langsung kayak 7 kali 2 14 jam gitu kan. Jadi dibagi-bagi jadi 7 kali latihan gitu. Aku dulu setiap minggu, setiap hari Minggu gitu bakal belajar, tapi kalau menjelang hari SIMAK-nya setiap hari belajar gitu minimal 2 jam. Dan penting banget untuk pasang alarm atau Google Calendar dan mencari support system kalau menurut aku, karena motivasinya naik turun banget gitu ya belajar SIMAK. Jadi ya semangat gitu, harus mencari banyak alasan untuk kita terus termotivasi dan belajar. Karena sayang banget kalau misalnya udah ikut SIMAK UI tapi nggak maksimal. Bagian ketiga adalah strategi mengerjakan soal SIMAK. Jadi kalau kalian tadi udah pernah latihan nih, terus kalian udah tahu kira-kira kalian tuh kemampuannya kayak gimana, kalian kan bakal tahu tuh kekuatan gue apa ya gitu kan, terus kelemahan gue tuh apa ya. Nah, nanti yang bagian kekuatan, kalau waktunya udah terbatas nih menuju hari SIMAK, itu tuh bener-bener dikuatin aja gitu. Jadi pastiin kalau ada soal yang kayak gitu kita bisa ngerjain, karena nanti kan pas SIMAK waktunya terbatas banget, kita tegang segala macam, kita harus bisa cepat mengidentifikasi mana soal yang bisa kita kerjain, mana yang nggak bisa.
Dan saran aku, kalau kita udah menghabiskan waktu 1 menit dan kita masih belum ada pencerahan cara ngerjain soalnya gimana, itu langsung di skip aja gitu. Mendingan, prinsip aku pribadi sih, mendingan kita skip banyak di awal, terus abis itu kita lihat semua soal sampai akhir, supaya kita bisa nentuin mana soal yang bisa kita kerjain, mana yang enggak. Karena kalau banyak stuck di awal, khawatirnya kita stuck sama soal yang susah, padahal di belakang itu ada soal yang mudah dan bisa banget untuk kita kerjain. Dan yang paling penting ketika lagi mengerjakan soal simak adalah banyak tarik nafas gitu, dari latihan pun gitu, untuk mempersiapkan mental sih, karena mudah banget untuk panik, untuk lupa, dan ketika panik tuh soal jadi kayak 5 kali lebih susah. Jadi kalau masih panik ya udah tarik nafas lagi gitu, pastiin ya udah walaupun kalian deg-degan tapi nggak yang kayak kejang-kejang gitu. Nah, bagian terakhir yaitu adalah persiapan hari H. Karena aku asumsikan teman-teman itu online juga, berarti yang paling penting untuk dipastikan adalah internetnya lancar. Nah, kalau misalnya khawatir internetnya kenapa-napa, boleh banget udah pasang tethering di HP gitu ya, supaya kalau ternyata mati lampu atau apapun gitu ya, kita tuh tetap aman internetnya. Terus nanti simak tuh bakal kayak gini kira-kira ya, kita pakai nomor gitu. Nah, itu juga dipersiapin dari hari-hari sebelumnya, apa yang harus di print juga dipersiapkan, pulpen, terus abis itu kertas coret-coretan gitu ya. Dan juga pastiin laptop atau komputer kita tuh udah di charge, dan kalau misalnya lebih nyaman pakai mouse, udah ada mouse-nya gitu. Selain itu siapin minum, udah buang air besar di pagi hari, dan suhu di kamar juga nggak terlalu dingin atau panas. Ini emang hal-hal yang perintilan, tapi menurut aku pengaruhnya cukup banyak kalau misalnya kita lagi dalam keadaan panik atau dalam keadaan genting. Terakhir, kuatin mental. Ingat, simak tuh udah pasti banget susah. Jadi kalau kalian ngerasa itu susah, ya udah, itu wajar. Yang penting adalah selagi masih ada waktu, ya dikerjain gitu. Selagi udah nggak ada waktu, ya berarti udah waktunya nguatin doanya aja. Oke, sekian dari aku. Semoga bisa membantu. Ingat, yang daftar S2 UI itu puluhan ribu orang atau bahkan lebih gitu ya. Banyak banget faktor yang main, tergantung dengan jurusan kalian, dengan saingan kalian, keberuntungan kalian, kuota yang ada, dan lain-lain gitu ya. Tapi satu-satunya hal yang emang bisa kita kontrol itu adalah persiapan kita. Jadi saran aku, setiap kali ada rasa takut, rasa cemas, rasa khawatir, aduh aku paham banget, itu ubah energinya jadi energi yang bisa kalian pakai buat persiapan. Jadi misalnya kayak, aduh tiba-tiba kepikiran si X daftar simak juga lagi, dia kayak lebih pinter daripada aku, lalala gitu. Nah, langsung diubah aja, oke, berarti aku harus ngelakuin persiapan lebih. Ambil HP, buka YouTube, nonton verbal atau TPA logika atau bahasa Inggris gitu ya, apapun lakuin untuk persiapan aja sekecil apapun gitu. Terus habis itu ingat, gak pernah ada waktu terlambat, kecuali hari ini adalah hari simak. Jadi maksimalkan semua waktu yang ada, jangan percaya sama omongan orang lain kalau bilang simak itu gampang, karena mungkin emang jurusan dia tuh gampang masuknya gitu kan. Jadi yang penting kita udah persiapan maksimal, udah ngelakuin 100%, karena aku bisa jamin kalau udah kayak gitu gak akan nyesel apapun hasilnya nanti. Jadi sepertinya itu saja dari aku. Aku mau mendoakan teman-teman yang lagi nonton ini, semoga semuanya keterima simak UI nanti. Amin, amin, amin. Good luck, semangat. Sumpah aku tahu itu perjuangannya tuh kayak berdarah-darah sendiri rasanya. Jadi kalau teman-teman ada yang mau nanya, boleh banget di komen. Aku bakal bantu sebisa mungkin. Dan kalau misalnya ternyata video ini bermanfaat, boleh banget di like atau di subscribe dan di komen gitu ya. Aku bakal senang banget mendengarkan feedback dari teman-teman. Oke, sekian dari aku. Sampai ketemu di UI. Dadah!